Kata pun yang keluar dari lisan kita, melainkan Allah akan minta pertanggung jawaban. Allah. Makanya gak enak hidupnya. Gak enak Pak. Mungkin kita merasa nyaman, ya, punya mobil nyaman, punya rumah nyaman, punya gaji besar nyaman. Tapi ingatlah pertanggungjawabannya bagaimana. Sebentar hidup Bapak dan Ibu. Makanya bagi pemuda dan kita semua yang berani mengatakan kebenaran karena dorongan iman, Allah janjikan dua hal kepada kita. Dua hal ini tak akan didapatkan dari siapapun. Tak akan. Apa itu? Lihat nanti Al-Quran, Bu. Quran surah 33 Al-Ahzab ayat yang ke-70 71. Tadi Ibu sholat Isya tidak, Bu? Yakin sholatnya sempurna? Yakin? Yakin sholatnya sempurna? Yakin? Yakin? Allahu Akbar. Bapak dan Ibu sekalian, amalan kita ini gak ada yang sempurna. Bahkan 4 sahabat mulia pernah dites oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dites tempat-tempat ini. Disuruh sholat sama Rasul. Belum habis sholatnya, mereka bilang apa? Mereka batalkan sholatnya. Kenapa? Mereka bilang, ya Rasulullah, kami tak sanggup khusyuk ya Rasulullah. Apalagi kita. Maka untuk menutupi kekurangan ibadah tadi, bacalah Ahzab tadi. Kata Allah, siapa saja yang berani mengatakan kebenaran, ingat Bu, mengatakan apa? Kebenaran. Dan kebenaran ini berat disampaikan. Berat. Siapa saja yang berani mengatakan kebenaran, kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amalan-amalan kita. Seluruh amalan kita Allah perbaiki. Seluruhnya. Tapi syaratnya berani mengatakan kebenaran. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah berjanji mengampuni dosa-dosa kita. Coba lihat. Tapi kita ini nggak mau. Kita punya handphone. Lihat, kita punya handphone. Punya handphone semua? Yang nggak punya tunjuk tangan. Kita punya handphone semua. Lihat, handphone ini kita punya Facebook, betul? Coba cek apa yang sering kita share di Facebook kita. Foto-foto. Mengapa kita tak mau menyuarakan kebenaran? Karena mungkin kita merasa belum perlu. Ya Allah. Ingat Bapak ini tadi bilang apa? Tokoh kita bilang apa? Islam ini gak akan pernah bangkit, Bu. Selama kita orang Islam yang beriman masih menutup diri untuk mengatakan kebenaran. Maka lihat konsekuensinya ada. Contoh siapa? Bilal bin Rabah. Dia hijrah, konsekuensinya hampir mati dibuat oleh tuannya. Tapi lihat akhirnya dia dimerdekakan Abu Bakar. Ketika dia merdeka, dia bunuh itu tuannya. Saat kapan? Saat terjadi perang Uhud. Jadi hijrah ini gak enak. Ada konsekuensinya. Tapi bagi mereka orang beriman, mereka akan memilih konsekuensi itu walaupun berat adanya. Itu kisah pertama. Kisah kedua tentang hijrah ini. Kalau Islam mau bangkit, kita harus ikuti dia ini. Siapa itu? Ada namanya Mus'ab bin Umair tadi. Mus'ab bin Umair ini siapa? Anak muda yang di tanah Arab itu, dia adalah anak yang paling senang hidupnya. Bayangkan bahwa selopnya lapisnya emas. Bayangin. Selopnya karena kayanya mereka, lapis selopnya emas. Kemana-mana minyak wanginya tercium. Jarak-jarak 10 meter itu minyak wanginya tercium. Anak muda kita sekarang apa yang tercium? Ya, karena nggak punya parfum kita. Tapi Mus'ab bin Umair 10 meter tercium wanginya karena orang kaya. Tapi lihat, ketika dia dengar kabar Rasulullah, dia hijrah. Dia masuk Islam.
Ketika dia masuk Islam, dia hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah terjadi perang Uhud. Rasul serahkan kepadanya bendera Islam. Lalu ketika perang, ketika Rasul hendak dibunuh, dia mencoba menyerang musuh. Tangan kanannya terpotong Bapak Ibu. Lepas tangannya, dia hanya bilang apa? Muhammad itu utusan Allah. Dia genggam sebelah kiri, dipotong musuh tangan kirinya. Dia hanya bilang apa? Muhammad utusan Allah. Akhirnya bendera tadi dia kepit supaya nggak jatuh ke tanah. Akhirnya orang kafir tadi menombaknya dari belakang sampai tembus ke depan. Akhirnya dia tersungkur. Gak cukup dengan itu, orang kafir itu menyayat-nyayat tubuhnya. Coba lihat apa yang terjadi, Bu. Dia orang kaya tadi, tapi karena imannya dia rela nih menerima kematian itu. Bahkan dia wafat dan karena terlungkup. Apa kata mereka saat itu? Karena dia merasa malu kepada Rasulullah, tak mampu melindungi Rasulullah. Akhirnya Bapak dan Ibu, ketika hendak dikafani, dia punya kafan, kainnya ditarik ke atas, kakinya terbuka, ditarik ke bawah, kepalanya terbuka. Padahal orang kaya. Sampai Rasul bilang apa? Semua aku bersaksi, kata Rasul, ini anak muda orang yang paling kaya dulu di tanah Arab sana. Bahkan serumnya berlapis emas. Tapi coba kalian lihat, ketika wafat seperti ini, kain kafan pun tak mampu menutupi dirinya. Kenapa? Konsekuensi dari hijrah. Dia rela meninggalkan seluruh kemewahan dunia ini. Kenapa? Menyelamatkan dia punya iman. Makanya kata Rasul, orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah, itu 3 tadi. Pertama, harus punya iman yang kokoh. Kalau kita ini tak punya iman yang kokoh, maka jangan harap kita bisa berubah. Jangan pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini akan mampu bangkit Islam ini. Ya, kalau kita yang namanya Bapak dan Ibu mau bersatu. Sekarang saya mau tanya, Islam pecah atau bersatu? Islam pecah atau bersatu? Pecah, Bapak dan Ibu. Coba. Maka jangan pernah bicara Islam bangkit. Tidak ada itu. Karena mengapa? Mengapa kita terpecah? Penyebabnya satu. Karena iman yang tidak kokoh. Iman yang tidak kokoh menjadikan kita berpecah belah. Yang kedua, mengapa kita berpecah belah? Kita ini Bapak dan Ibu tidak mau kembali kepada apa? Kita sekarang sudah banyak ahli. Kita semua punya akal. Sehingga kita melupakan ini. Apa ini? Kita nggak mau kembali pada ini. Padahal kata Allah, kalau kalian berselisih, kemana kita pergi? Banyak perselisihan di tengah-tengah kita. Tapi kita nggak mau kembali pada ini. Karena mengapa? Kita merasa akal kita sudah hebat. Maka jangan harap Islamnya akan bangkit. Bahkan yang lebih mirisnya hati kita, ini mudah-mudahan gak terjadi di kampung kita. Ada organisasi Muhammadiyah, ada NU, betul? Berjumpa NU Muhammadiyah, gak teguran Bapak Ibu. Coba. Padahal mereka sama-sama mengatakan Tuhan kami Allah dan Rasul kami Muhammad SAW dan kitab kami Al-Quran. Tapi jumpa NU Muhammadiyah gak mau teguran. Kira-kira ibadahnya sudah betul atau belum? Udah betul atau belum? Enggak betul itu. Enggak betul itu orang kayak gitu. Apa pesan Rasul? Absus salamu bainakum tahabba. Kita ini mengucapkan salam bukan hanya kepada orang yang kenal, tetapi orang yang tak kenal pun kita mesti Assalamualaikum Pak. Ini tidak. Sama-sama pulang sholat. Ini mata saya nyaksikan. Sama-sama pulang sholat. Di sana Masjid Muhammadiyah. Di sini Masjid NU. Sama-sama pulang pakai jalan. Ketemu. Gak mau sapaan. Sama-sama saling buang muka. Allah. Bagaimana? Harusnya kita ketika ketemu dengan siapapun yang kita sadar dia itu Islam, maka kita harus mengucapkan apa?
Assalamualaikum. Tapi jangan salah pula ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan nanti jumpa suami orang, Assalamualaikum Pak. Boleh nggak? Nggak boleh. Sama dengan laki-laki, jumpa istri orang, jangan ramah kali. Ini enggak, kita sekarang laki-laki sama laki-laki nggak mau salaman karena takut corona. Jumpa sama perempuan, bukan corona tapi apa? Apalagi roknya pendek, adalah. Ini astagfirullah. Jadi masalah baginya. Maka Bu, kita bersatu. Saya calon wali kota Bu. Mau pilih gak kira-kira? Maka gak mau kan? Saya calon wali kota, mau pilih gak? Betul. Betul. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Bu, jangan pernah bilang Ustaz jangan berpolitik. Bau yang bilang itu. Bahkan kami inilah yang harus berpolitik. Ustaz ini harus berpolitik. Mengapa? Karena yang megang politik itu harus orang yang takut kepada. Jangan pernah bajingan untuk kasih pegang politik. Hancur negara ini, betul? Kok mereka boleh kasih? Maka saya bilang anak-anak muda tadi, abang-abang takwa kepada Allah, kita pilih jadi pemimpin, betul? Jangan modal pemimpin, modal teler. Ngapain dipilih kayak gitu? Pilihlah orang yang jalannya tegak sholat subuh ke masjid dia. Ini ada sekarang calon musim-musiman. Natal ke gereja dia, Raya ke masjid dia, Hari Raya budak ke pihara dia. Coba bayangin, itu bukan namanya toleransi, bukan. Islam mengajarkan toleransi dengan cara apa? Jangan sakiti mereka, betul? Kita nggak ganggu mereka kok. Kita memberi kepada mereka, kita sayangi mereka, tapi bukan kita ikut beribadah dengan itu kebablasan. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada ulama di sini, ada ustaz di sini, maju dia pilkada, pilih dia itu Bu. Siap? Siap pilihnya? Betul? Takbir. Pelan kali. Takbir. Jangan takut. Tapi tadi syaratnya itu saya bilang, kalau ibu mau Allah perbaiki amalannya, beranilah mengatakan kebenaran. Syaratnya bersatu kita. Syaratnya bersatu. Cara memilih pemimpin itu, cari mana yang paling dekat pada Allah. Oh, ini dekat pada Allah, ini ku pilih. Jangan gara-gara ini 10.000, udah habis. Ibu sengsara puluhan tahun. Contoh sekarang, negara ini kaya tidak Bu? Jujur, jawab kuat. Negara ini kaya tidak? Banyak nggak orang numpang di bangsa ini? Masa kita lahir di sini, darah kita tumpah di sini, numpang di bangsa ini? Allahu Akbar. Itu salah siapa? Salah siapa? Salah pemimpin. Kita numpang di sini, padahal kita lahir di sini. Masa kita nyewa? Allahu Akbar. Masa kita jadi budak di negeri ini? Padahal kita pemilik bangsa ini. Karena apa? Karena kita nggak bersatu. Lihat, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita yang kerja di pabrik, susah mereka untuk sholat, betul? Susah. Karena mengapa? Yang menguasai mereka bukan orang Islam. Sehingga mereka terkadang mengadu mau sholat, Ustaz gak bisa. Gimana mau sholat? Mereka diporsir terus bekerja. Itu karena apa? Kita gak bersatu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya bilang kita umat Islam ini tak mungkin berperang dengan fisik, gak mungkin. Karena kita punya anak-anak, punya keturunan. Kita hidup di sini, gak mungkin berperang dengan fisik.